Ya, Gimana Bu Yulis? Kita duluan ya Bu Yulis. Assalamualaikum Bu Pera. Waalaikumsalam Bu Yulis. Bu Pera, apa kabar Bu? Alhamdulillah. Ini mau cerita Bu, ada masalah. Boleh gak Bu? Oh iya silakan Ibu Yulis mau cerita tentang permasalahan apa ini. Tapi ini waktu kita terbatas, jadi mudah-mudahan dalam waktu yang singkat ini Ibu bisa mendapatkan solusi dari masalah Ibu. Iya, makasih sebelumnya ya Bu. Iya Ibu. Kayak gini Bu, ini masalah di sekolah Bu. Iya, bagaimana Ibu? Jadi di sekolah kami itu ada wali murid tuh yang masih nunggu anak-anak Bu di dalam kelas. Bingung juga Bu. Oh, jadi masih ada wali murid yang menunggu anaknya di dalam kelas, Ibu? Iya Bu, Oh, bukan di luar kelas. bukan. Oh, jadi kalau misalnya seperti itu, jadi ini tapi masih dalam masa MPLS ya, Bu ya? Iya betul Ibu. Oh, jadi menurut Ibu kegiatan MPLS itu kegiatan MPLS yang berhasil itu yang seperti apa? Sebenarnya sih namanya MPL itu pengenalan lingkungan sekolah Bu ya, karena anak-anak baru, jadi diperkenalkan dengan lingkungan sekolah, apa saja yang ada di sekolah. Jadi untuk saat ini karena orang tuanya ini Bu di dalam kelas, jadi seperti apa kayak gini Bu. Oh, begitu. Jadi orang tuanya enggan meninggalkan anak-anaknya di sekolah Hmm, ya, Bu ya? iya, betul Bu. Iya. Em, jadi menurut Ibu bagaimana caranya supaya kita bisa bagaimana ya? Orang tua tersebut juga kita bisa hmm, kit- apakah kira-kira menurut Ibu dulu Bu Yulis. Gimana kita bisa ulang nggak Bu Yulis? kami Iya, ini kami ini tadi tuh bingungnya karena kok Bu Yulis yang ngomong duluan, kami bingung. Jadi kami oh iya, bingung. yang Harusnya betul kan, Bu. iya waktu kami tadi bingung. Iya Jadi kan, Kak, kita ulang deh. nggak apa-apa Bu ya, nggak apa-apa Bu Septa. Iya, Jadi kami bingung jadinya. siap ya, siap siap. Maaf Bu Yulis, maaf, maaf, maaf. Iya Seterusnya, iya nggak apa-apa. iya, iya, iya. Ibu udah mulai Bu. Berarti 15.45 kita sampai berapa itu? 4 lewat 5 ya Bu ya? Iya. Oke, oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Halo Ibu Yulis, selamat sore. Selamat sore Bu Pera. Ya, apa kabar Ibu Yulis? Alhamdulillah baik Bu Pera. Iya, alhamdulillah. Nah, ini kita ada waktu sebentar untuk berbincang-bincang. Alhamdulillah, walaupun kita tidak bertatap muka, namun kita bertatap muka secara maya. Jadi di sini dalam waktu yang 20 menit ini yang termasuk singkat ini, kira-kira Ibu Yulis ingin bercerita tentang apa? Ini Bu Pera kami ingin menceritakan tentang masalah orang tua yang ada di sekolah Bu Pera yang masih enggan meninggalkan anaknya di dalam kelas. Oh, begitu. Ternyata orang tuanya masih enggan ya Bu ya meninggalkan anaknya ya. Iya Bu. Ya, mungkin juga karena masih dalam kegiatan MPLS juga kan baru 2 hari ya Bu ya kegiatannya Bu ya. Iya ini hari kedua Bu. Oh Ibu sebelumnya Ibu mengajar di TK ya Bu ya? Iya di TK. Ya, jadi mungkin memang pengalaman pertama bagi orang tua ya Bu ya. Iya betul juga Bu. Jadi masih mungkin ada rasa-rasa takut untuk meninggalkan anaknya. Iya Bu. Nah, jadi kira-kira menurut Ibu Yulis di dalam kegiatan MPLS itu eh, idealnya itu kegiatan MPLS yang menurut Ibu bisa dikatakan berhasil itu yang seperti apa ya Bu ya? Eh, kalau menurut saya Bu, Mm-hmm. SD dikatakan berhasil. eh,
anak itu mengenal tentang lingkungan sekolah, kemudian siapa gurunya, kemudian dia dekat Bu dengan sekitar anak murid tersebut. Dia kenal itu di mana WC-nya, kemudian di mana kantor gurunya, ruang bermain seperti itu. Karena TK itu banyak ruang-ruangnya Bu, seperti Oh, itu. oh gitu ya. Em, tapi untuk mencapai keberhasilan tersebut, kira-kira menurut Ibu Yulis, kehadiran orang tua di dalam kelas itu apakah dapat mengganggu kegiatan MPLS, Bu? Itulah yang saya ceritakan tadi Bu, sebenarnya Hmm, mengganggu, iya, tapi eh, mungkin orang tuanya ini bisa kita manfaatkan juga Bu di kegiatan MPLS, mengingat anak tersebut belum terbiasa karena masih transisi dari rumah mereka kemudian mereka sekolah. Jadi masa transisi itu membuat mereka merasa tidak percaya diri, belum baik itu orang tuanya untuk meninggalkan anaknya dan juga anaknya untuk ditinggalkan orang tuanya. Seperti itu, Vera. Halo Bu Vera. ya mohon maaf Ibu Yulis, Ibu Yulis. Ya. Ya, maaf, maaf Bu Yulis ya ada kendala karena kita juga daring ini namanya banyak sekali kendala terhalang Hmm. sinyal. Ya bagaimana tadi Bu Yulis yang tadi katanya terakhir saya mendengar katanya Bu Yulis ingin memanfaatkan keberadaan orang tua yang di dalam kelas tadi. Gimana tadi Bu Yulis? Iya betul. Sebenarnya kalau dibilang dikatakan terganggu, tentu terganggu Bu Vera. Iya. Tapi karena mereka adalah masa transisi masih, eh, Mm-mm. transisi dari rumah mereka jadi sekolah. Jadi antara kegiatan di rumah berbeda dengan di sekolah. Mereka belum mengenal lingkungan, belum mengenal orang tua, bukan belum mengenal gurunya, kemudian belum mengenal teman-temannya. Jadi dalam hal ini tentu orang tuanya masih belum percaya untuk meninggalkan anak-anaknya di sekolah, merasa ada kurang kepercayaan pertama seperti itu. Mungkin muridnya juga anak-anaknya merasa belum percaya diri untuk ditinggal orang tuanya. Jadi kami berinisiatif untuk memanfaatkan kehadiran orang tua itu di sekolah kami. Itu. Oh, iya. Ya, bagus sekali sebenarnya Bu. Memang kita harus memanfaatkan, memberdayakan orang tua yang hadir supaya orang tua tersebut kitanya juga tidak terganggu, orang tuanya juga maksudnya orang tua di sana tidak hanya cuma melihat anak, tetapi mungkin bisa kita ajak kolaborasi. Nah, menurut Ibu Yulis, kira-kira rencana yang akan Ibu terapkan untuk memberdayakan orang tua itu seperti apa, Ibu? Untuk memberdayakan orang tua ini, rencana kami ingin berkolaborasi kegiatan itu antara anak dan orang tua. Seperti mereka membuat eh, untuk tempat pensil dari bahan bekas, kemudian alat peraga yang akan dipajang di kelas-kelas seperti itu. Jadi ada kerjasama antara murid dan orang tuanya seperti itu, Bu Vera. Jadi ada kolaborasi antara orang tua dan anaknya, Bu ya. Iya, Bu. Oke. Jadi kalau memang rencana Ibu kegiatannya seperti itu, kira-kira untuk mencapai program atau kegiatan tersebut, eh, kira-kira apa saja yang harus Ibu siapkan? Yang harus kami siapkan itu sepertinya eh, bahan bekas yang untuk dimanfaatkan untuk alat peraga tersebut. Jadi kami menyiapkan tempatnya juga yang enak, yang supaya kolaborasi anak dan orang tua itu lebih terasa nyaman di kelas itu, Bu. Seperti itu. Oh, jadi untuk alat-alat dan bahannya memang sudah disiapkan oleh pihak sekolah ya, Bu ya. Betul, betul, Nah, Bu. jadi nanti orang tua tinggal di dalam kelas itu tinggal melakukan kegiatan kolaborasi antara orang tua dan murid, begitu Ibu ya?
Iya, seperti itu Bu Iya. Tara. Kira-kira apa saja sih yang sudah Ibu miliki dan mungkin itu dapat membantu keberlangsungan program tersebut? Ya, yang sudah kami miliki itu yaitu kami berdasarkan pengalaman sebenarnya Bu Vera. Oh Pengalaman iya. kami tahun kemarin karena kegiatan transisi PAUD ini Bu sudah dari tahun kemarin sudah dilaksanakan. Alhamdulillah berhasil Bu. Jadi yang kami persiapkan itu eh, jadi alat bahan bekas tadi, kemudian ruangan yang nyaman untuk orang tua berkolaborasi dengan anak tadi. Kemudian juga kami menyiapkan eh, guru-guru untuk menyampaikan materi tentang parenting juga Bu, seperti itu. Oh, berarti untuk kegiatan orang tua berkolaborasi orang tua dan murid itu bukan hanya dalam membuat apa tadi dari memberdayakan barang bekas, tetapi di situ Ibu akan menyelipkan materi parenting juga ya Bu ya. Iya Bu, betul. Ya, oh baik sekali. Betul Nah, sekali Bu. jadi kira-kira menurut Ibu supaya program ini berhasil, kira-kira kita Ibu memerlukan dukungan siapa saja nih? Tentu dukungan teman sejawat, kemudian dukungan dari kepala sekolah, kemudian dukungan dari pihak lain seperti penjaga sekolah juga kami perlukan, dan juga orang tua yang aktif untuk mengikuti kegiatan tersebut, Bu. Iya, berarti semua elemen yang ada di sekolahan itu terlibat Bu ya, kita semuanya Iya, berkolaborasi iya, supaya bisa program tersebut bisa berjalan dengan lancar Bu ya. iya, siap Ibu. Nah, oh iya, berarti di sini kita sudah menemukan solusi dari permasalahan Ibu. Iya, Nah, sekarang kita sudah sampai di akhir pembicaraan nih Bu. Nah, iya. kira-kira apa yang sudah Ibu dapat nih dari pembicaraan kita sekarang? Jadi kami merasa senang Bu, merasa ada solusinya dari saya Ya, berbicara dengan Ibu tadi bahwa uh, orang tua di dalam kelas itu bukan menyusahkan ternyata. Ternyata ada nilai positifnya di situ, Bu. Seperti iya. itu yang kami dapatkan. Iya, benar sekali. Berarti kita bisa memanfaatkan keberadaan orang tua. Kita juga bisa tadi menyelipkan materi parenting, Bu ya. Iya, Benar sekali. Berarti di sini Ibu Yulis tidak merasa galau lagi ya. iya, Bu. Jadi, Tidak lagi, Bu. iya. Jadi kira-kira kapan nih Ibu akan melaksanakan program ini? Apa, ulang, Bu? Ya, jadi kira-kira kan ini kita sudah mendapatkan solusi nih dari permasalahan Ibu. Nah, kira-kira kapan ini kegiatan kolaborasi antar orang tua dan murid ini akan Ibu laksanakan? Apakah MPLS besok Iya, atau lusa? rencananya besok sih, Bu. Oh, Besok, besok berarti besok MPLS langsung ini. ya, Bu ya? Ya, langsung, Bu. Karena Uh, merasa nyaman kayak gitu. Ternyata ada jawaban dari uh, masalah yang kami rasakan, Bu. Jadi, saya berbicara dengan Ibu, saya menceritakan dengan Ibu, ada solusinya. Jadi, secepatnya ingin saya laksanakan besok, karena MPLS ini ada 2 minggu, Bu. Mudah-mudahan besok bisa terlaksana, Bu. oh, 2 minggu ya. Berarti masih panjang waktu untuk Ibu dapat melaksanakan program ini. Saya harapkan program yang sudah Ibu rencanakan ini dapat berjalan dengan lancar dan orang tua dari murid-murid Ibu semuanya dapat berkolaborasi dan dapat kegiatan MPLS Ibu dapat berjalan dengan lancar. Nah, Amin, ya Rabbal amin. Alamin. Karena MPLS Ibu 2 minggu lagi ya baru selesai Bu ya. Iya, Bu. Nah, jadi nanti kita 2 minggu lagi kita bertemu lagi Bu ya. Kita akan merefleksikan lagi kegiatan yang sudah Ibu laksanakan. Baik Bu ya. Jadi sekarang Ya. tidak galau lagi Bu ya. Tidak lagi, terima kasih, Bu Vera. Alhamdulillah. Sama-sama Ibu. Baiklah Ibu ya. Kita bertemu lagi 2 minggu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti kita masih ada waktu sedikit ya Bu ya. Berarti Ibu Septa gimana? Observer nanti saja atau kita Langsung saja kayaknya. Ya, langsung. langsung ke Iya. sesi Ya, selanjutnya Bu ya berarti ya. selanjutnya.
Oke. Berarti apa nih? Saya pengamat ya, berarti saya tutup ya. Bu Yulis ya. Bu Yulis Kalau saya bertanya ke Ibu ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Septa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yulis. Apa kabarnya Bu Septa? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, iya. Ibu mengajar ya, Bu? Iya, Bu. Itulah, Bu. Saya kan mengajar, Bu. Jadi saya pengen cerita banyak sama Ibu sebenarnya. Kalau Ibu ada waktu. Oh, boleh silakan Ibu. Apa yang ingin Ibu ceritakan? Begini, Bu. Saya kan mengajar di kelas 6. Jadi anak-anak di kelas 6 itu kan di masa pubertas, Bu ya. Nah, Iya. jadi saya merasa menggunakan banyak sekali metode seperti metode pada matematika, metode pada pembelajaran IPA dan sebagainya. Itu sudah saya lakukan, tapi saya merasa anak-anak itu hasil atau perilaku anak itu tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan, Ibu. Sepertinya saya kurang berhasil begitu dalam mengajar mereka, Bu. Jadi saya merasa sebagai guru, apalagi calon guru penggerak, itu tidak memuaskan, Bu, bersama mereka, mengajarkan mereka. Merasa banyak kekurangan saya, Bu, yang perlu saya perbaiki, Bu. Jadi saya minta solusi, ide dari Ibu, bagaimana sebaiknya gitu. Oh, jadi masalah anak kurang paham, merasa perasaan Ibu merasa kurang ya, atas apa yang Ibu ajarkan, apa itu sampai apa tidak, padahal sudah berbagai metode, sudah Ibu sampaikan seperti itu ya, Bu? Iya, Bu, seperti itu, Bu. Iya. Kira-kira Bu, apakah sudah pernah Ibu menemui mereka secara langsung atau seperti apa, Bu? Sudah, Bu, saya sudah temui mereka, saya melihat mereka memang lagi asik-asik gitu, Bu, pemikirannya lagi asik memang, di masa pubertas itu. Jadi saya, kadang bertukar menggunakan metode lain, semoga mereka supaya mereka tertarik, Bu, dengan pembelajaran yang saya sampaikan. Seperti pada pembelajaran IPA, saya membawa mereka ke alam, langsung praktek keluar kelas. Pada matematika kadang saya menggunakan metode gasing, dan IPA bermain peran kadang seperti itu, Bu. Tapi perasaan saya merasa belum merasa puas, Bu, belum merasa berhasil mengajar mereka. Tadi Ibu kan sudah berbagai metode telah Ibu kasih kepada peserta didik Ibu ya, metode gasing, kemudian cara yang menyenangkan, kemudian dengan kembali ke alam ya Bu. Setelah Ibu melakukan hal tersebut Bu, apa kira-kira yang Ibu rasakan Bu? Saya merasa mereka perlu untuk didekatkan kembali, melihat apa yang mereka inginkan, apa yang mereka rasakan. Saya mencoba memposisikan diri saya sebagai teman bagi mereka. Sehingga saya coba untuk memancing mereka supaya mau curhat kepada saya, apa yang mereka rasakan. Oh, seperti itu. Jadi pendekatan personal ya Bu ya? Iya, Bu Secara Yulis. menyenangkan ya Bu ya? Iya, Bu. Jadi setelah pendekatan personal secara menyenangkan, apa, apakah ada dampaknya Bu setelah Ibu lakukan hal tersebut? Iya ada, Bu. Jadi kemarin mereka sudah mulai mau bercerita kepada saya, cerita tentang apa yang terjadi di lingkungan, di rumah mereka. Jadi mereka bercerita, Bu, ternyata mereka memang mengalami
mengalami perubahan cara berpikir. Karena di masa pubertas mereka sudah mulai berpikir agak luas, agak peduli dengan lingkungan, dengan apa yang terjadi di lingkungan rumah. Sehingga pembelajaran tadi walaupun sebenarnya mereka paham dan mengerti, tapi menanggapinya seperti itu, Bu. Oh, iya iya iya. Jadi merasa apa perasaan Ibu saat ini setelah Ibu melakukan hal tersebut, apa yang Ibu rasakan untuk saat ini, Bu? Agak lega Bu, agak lega sih Bu, karena saya tidak merasa khawatir lagi, saya tidak merasa kalau saya terlalu banyak kekurangan, tetapi eh, saya lebih memahami mereka, keadaan mereka. Mereka sebenarnya paham tapi cuek karena memang sudah ada yang mereka pikirkan, kepedulian mereka ke hal lain. Tapi sebenarnya mereka bisa memahami materi. Nah, jadi eh, berbagai macam metode, kemudian dari gasing, kemudian tadi ada metode dekat dengan alam, ternyata tidak juga mereka dapatkan ternyata yang lebih bagus, lebih mantap lagi seperti itu Bu ya. Ternyata pendekatan personal kita dengan dia, jadi mereka mungkin seperti teman yang mereka rasakan, jadi mereka secara langsung kita mengetahui apa yang mereka inginkan. Jadi solusinya, Iya, iya, mungkin solusinya telah Ibu dapatkan. Alhamdulillah, perasaan Ibu sekarang sudah bahagia ya, Bu. iya. Alhamdulillah sudah bahagia kita bisa merasakan apa yang anak didik kita rasakan, kita sudah bisa satu hati dengan mereka. Jadi kita tidak memaksakan kehendak kita, mereka harus paham dan mereka juga melakukan sesuatu yang sepertinya cuek, sepertinya tidak paham, padahal sebenarnya mereka paham. Seperti itu. Iya, ternyata kepedulian kita sangat mereka harapkan ya, Bu. Iya, benar sekali Bu. Hmm. Iya, mudah-mudahan kami doakan Bu, eee, nanti, dalam Ibu menghadapi peserta didik, lebih baik lagi, lebih lebih enjoy lagi. Kami juga nanti, sangat bagus sekali Bu berarti pendekatan personal tadi. Nanti juga, mungkin itu akan menjadi kegiatan yang bisa juga dilaksanakan oleh guru-guru lain. Ini sangat bermanfaat sekali Bu. Iya, mungkin, eee cukup sekian hari ini kita, Bu, ya, bincang-bincang kita. Mungkin, untuk 2 minggu lagi kita akan ketemu lagi seperti itu. Bisa ya, Bu? Iya, iya Bu Yulis. Terima kasih, Bu. Sama-sama Bu Yulis. Atas Terima kasih juga atas waktunya. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, Bu, Vera lagi. Bu, kayaknya lebih enak yang kemarin, Bu. Iya betul. Mengalir saja. Iya, mengalin yang kemarin, Bu. Sekarang Iya. Halo Bu Pera. Bisa Iya, kita halo mulai Ibu. Bu? Bisa. Iya. Assalamualaikum Bu Pera. Waalaikumsalam Ibu Sinta. Apa kabar hari ini Bu? Alhamdulillah keadaan saya baik Ibu. Alhamdulillah ya, semoga kita semuanya dalam keadaan baik ya Bu Pera ya. Amin. Iya, ini Bu Pera mengajar sebagai guru PJOK ya Bu ya? Iya benar sekali. Oh Ibu. iya, mengajar PJOK sudah sangat lama sekali ya Bu ya? Saya mengajar itu kira-kira dari tahun saya tamat kuliah 2018 Bu. Oh Berarti kurang lebih 2018. sudah, iya 2018. Alhamdulillah baru tamat kuliah langsung coba guru honor. Iya, karena PJOK memang dibutuhkan Bu ya di setiap Iya, jenjang pendidikan. benar Karena sekali jarang Bu. sekali. Iya. Alhamdulillah Bu Vera bisa menjadi guru PJOK yang ditunggu-tunggu, diharapkan bukan hanya dari sekolah, tapi juga ditunggu-tunggu oleh anak didik dari kelas 1 sampai kelas 6 tentunya Ibu ya. Amin, mudah-mudahan Ibu. Iya.
Kira-kira Bu, ada yang mau Ibu ceritakan tentang pengalamannya sebagai guru PJOK, Bu? Ya, pastinya saya ada yang banyak sebenarnya ingin saya ceritakan ke Ibu Boleh, karena boleh. Saya sa- masih punya waktu banyak untuk berbagi bersama Ibu Vera. ya, jadi ini yang paling urgent saja menurut saya Bu ya. Jadi ini karena mungkin sebelumnya basic saya Halo, halo, Bu Vera. suara saya terdengar Bu? Putus-putus. Nggak apa-apa, diulang aja. Oke. Jadi di sini memang permasalahan saya ini Bu, karena memangnya untuk mengajar di jenjang SD ini, saya baru mulai dari tahun 2021, berarti kurang lebih baru 4 tahun ini. Ya. Jadi untuk menghadapi anak-anak SD ini kan sangat jauh perbedaannya anak SD dengan SMA gitu Bu. Dan saya pindah ke SD itu langsung pula mendapat dihadapi oleh anak kelas 1. Sangat jauh sekali perbedaannya. Nah, kalau di permasalahan yang saya hadapi ini Bu, untuk menghadapi anak kelas 1 ini di dalam pelajaran PJOK, eh, tidak semua, tetapi ada beberapa anak yang memang itu gimana ya, kalau ikut pelajaran saya dia senang, dia suka mengikuti pelajaran saya, dia selalu menunggu-nunggu pelajaran saya, tetapi jika saya memberi tugas, menulis, ataupun menjawab soal, itu anak tersebut tidak mau melakukannya. Walaupun dia melakukan, itu tidak pernah selesai. Nah, jadi itu anak tersebut hanya ingin mengikuti materi prakteknya saja gitu Bu. Ini yang membuat suatu kebingungan dan kegalauan bagi saya gitu Bu. Oh gitu Bu ya. Iya. Terus ketika Ibu melihat anak yang tidak mau menulis tadi Bu, khususnya kelas 1 2 ya, kelas 1 ya. Kelas 1 Bu Uh, ya. Kelas 1 Bu. Padahal mereka sangat bisa menerima pelajaran praktek ketika menulis, tidak mau atau tidak selesai Bu ya. Nah, Iya ketika benar sekali. itu apa yang Ibu lakukan ketika melihat anak didik tadi? Beberapa orang ya Bu ya, atau sebagian? Hanya 3 orang gitu Bu. Oh, 3 orang. Nah, Iya tidak apa banyak. yang Ibu Vera lakukan? Tentu saja saya pasti selalu bertanya kepada mereka, mengapa gitu kan, kenapa setiap ibu kasih tugas itu tidak pernah dikerjakan, walaupun dikerjakan itu tidak pernah selesai begitu. Tetapi mereka jawabannya hanya kadang senyum-senyum, kadang cuma bilangnya saya cuma mau praktek aja Bu, saya mau ke lapangan aja Bu. Begitu jawaban dari mereka. Oh, gitu Bu. Dari ketiga anak itu jawabannya hanya ingin praktek aja gitu Iya, Bu ya. benar sekali Bu. Aduh, tapi Bu Vera tidak pernah mengeluh ya, tetap memotivasi mereka Bu ya untuk tetap Iya, menulis. selalu. Iya, seperti itu. Ibu Vera pernah menanyakan kepada guru mapel yang lain atau wali kelasnya Bu? Ya, pasti pernah saya selalu bertanya kepada guru kelas dan guru mapel yang lain yang mengajar di kelas tersebut. Ternyata mereka pun eh, terjadi sama seperti saya. Anak tersebut tidak mau menulis, walaupun menulis itu tidak pernah selesai gitu. Jadi kalau saya bertanya solusi kepada guru kelasnya pun bingung. Bahkan guru kelas sudah pernah mengatakan eh, dia pernah memberikan mungkin kayak hadiah ya. Kalau siapa yang selesai menulis ibu kasih permen. Tetap mereka tidak ada rasa tertarik untuk menulis gitu Bu. Terus selain bertanya kepada anaknya langsung, kemudian bertanya kepada wali kelas dan guru mapel yang lainnya, apa kira-kira yang Ibu Vera lakukan sebagai tambahan gitu? Apa yang Ibu Vera pernah lakukan? Yang pernah saya lakukan ya saya mencoba
untuk memberikan materi dengan menarik, yaitu dengan menampilkan video-video gitu ya Bu ya. Mereka senang melihat video segala macam, dan jika pun saya bertanya, mereka paham dengan materi yang telah saya sampaikan. Tetap jika di akhir pelajaran saya memberikan pertanyaan tertulis, kembali lagi seperti awal. Mereka tetap tidak mau menulis, begitu Ibu. Oh begitu. Tapi secara Iya. lisan mereka bisa menjawab Bu ya? Ya, Dari saya pernah video mencoba. Ya, jawaban kalau mereka benar Bu? benar Bu, mereka Oh paham. benar. Iya. Artinya mereka paham materi yang sudah Ibu Vera sampaikan. Paham Tetapi Bu. mereka memang menulis itu Bu ya, yang belum ya. Tetap tidak mau Bu ya. Iya, begitu Ibu. Apa Ibu Vera pernah melakukan memegang tangan mereka, atau kalau memberi hadiah tadi tidak ya guru yang lain Bu ya, Iya, tapi Bu, tetap kelasnya. ya hasilnya Iya. sama, memegang tangan mereka, atau Ibu Vera pernah melakukan hal lain gitu Bu, sehingga mereka merasa ingin menulis gitu Bu. Hmm. Kebetulan kalau untuk masalah yang seperti itu saya belum pernah mencobanya Bu. Oh, Saya belum Bu ya. belum pernah saya mencobanya yang seperti itu Bu. Nah, kalau seandainya saya kasih saran nih Bu, mau tidak Bu kira-kira Bu? Iya, Dari pasti mau pengalaman, Bu. iya, dari pengalaman Iya. saya Bu ya, Iya. pernah seperti itu Bu ya. Itu pun kalau Ibu setuju gitu, kalau Ibu ingin menerapkan. Nah, jadi saya pernah mengasah kembali motorik dasar, motorik halus anak tersebut, seperti itu Bu. Pernah tidak Ibu melakukannya? Mengasah kembali motorik halus anak kelas 1 supaya tangannya merasa kuat untuk menulis Bu. Sebenarnya mereka pintar, tetapi karena tangannya lemas, sehingga ketika menulis lama itu tidak kuat Bu. Pernah tidak Ibu melakukan seperti itu? Untuk selama ini saya belum pernah melakukannya seperti itu Bu. Oh Mungkin di iya. situ kesalahan saya, belum pernah menerapkannya seperti itu. Ya, tidak apa-apa, Bu. Yang penting Ibu sudah melakukan banyak hal untuk memotivasi mereka, sehingga mereka mau mendengarkan setiap materi dan paham setiap materi yang sudah Ibu lakukan. Tapi kita coba nanti kalau ini sampaikan juga dengan wali kelasnya, melatih kembali, mengasah kembali motorik halus dan dasarnya, supaya tangan mereka merasa kuat untuk menulis, seperti itu ya Bu ya. Iya Ibu. Tapi di sini saya punya rencana Iya, untuk apa rencananya ke kedepannya. depan? Saya sempat memikirkan begini Bu, atau mungkin saya akan membuat suatu penilaian yang mungkin penilaian yang berbeda, yang bagi anak yang tidak mau menulis tersebut, saya bebaskan mereka untuk menjawab pertanyaan secara lisan saja gitu. Jadi untuk anak-anak yang sudah bisa menulis dengan lancar, itu saya memberikan pertanyaan ataupun tugas secara tertulis. Sedangkan untuk anak yang masih lambat dalam menulis, itu saya akan memberikan tugas dan pertanyaan itu melalui lisan gitu Bu. Iya, itu betul sekali Bu. Jadi Ibu sudah memberikan kesempatan kepada anak itu tanpa merugikan mereka, memberi kesempatan dengan memberi penilaian, hak penilaian yang sama kepada mereka. Toh hasilnya juga sama Bu ya, dari lisan, tulisan itu hasilnya sama, kecuali kalau mereka tidak bisa menulis, kan mereka bisa Bu. Nah, jadi Ibu memberi penilaian seperti itu adalah solusi yang sangat baik sekali Bu, sangat bagus sekali. Jadi hasilnya nanti tentunya berbeda Bu dengan yang sebelumnya, yang tadinya mungkin
hasil penilaiannya karena tidak menulis, tidak menjawab, hasilnya berkurang. Dengan adanya rencana Ibu ke depan menulis nilainya secara lisan, mereka tidak dirugikan, mereka mendapat nilai yang sama selagi mereka bisa menjawab pertanyaan Ibu. Nah, itu adalah salah satu solusi, Bu, dari apa yang sudah Ibu ceritakan tadi. Iya, Ya. sepertinya saya akan menerapkan seperti itu nih Bu di pembelajaran selanjutnya nih Bu, karena memang ini menjadi salah satu kegalauan saya ini, yang pandai menulis dapat nilai, yang tak selesai nulis tidak dapat nilai, jadi saya bingung ini. Padahal paham anak tersebut. Nah, iya, jadi solusi yang Ibu tawarkan tadi sangat memberi keuntungan bagi mereka dan juga tidak membuat Ibu menjadi galau lagi ke depannya, Bu. Iya, benar sekali Ibu. Iya. Baik Ibu, berarti kita sudah menemukan solusi ya atas apa yang menjadi kegalauan Ibu pada hari ini. Sudah menemukan, Bu ya. Alhamdulillah ya Bu ya. Mudah-mudahan pembelajaran PJOK bagi anak kelas 1 juga bisa terlaksana dengan baik. Baik itu secara praktek ataupun secara tulisan, Bu ya. Boleh Ibu, Ibu mau merefleksikan apa yang sudah Ibu kita bicarakan hari ini? Iya, baik Bu. Jadi dari permasalahan yang saya hadapi ini, setelah berbincang-bincang dengan Ibu Septa, alhamdulillah saya menjadi terbuka pikiran saya, dan saya akhirnya dapat menemukan solusi bahwasanya saya harus memberikan kebebasan kepada anak untuk menjawab mengerjakan tugas. Jadi saya memberikan kebebasan kepada anak, siapa yang hobinya memang menulis dan pandai menulis, silahkan menjawab pertanyaan secara tertulis. Sedangkan bagi anak yang memang masih susah ataupun lambat menulis, silahkan nanti pertanyaannya saya berikan secara lisan, sehingga tidak ada yang dirugikan bagi anak tersebut, begitu Ibu. Iya, benar sekali Bu ya. Alhamdulillah percakapan kita hari ini sangat bermanfaat Bu ya. Semoga bisa diterapkan dan menjadi contoh teladan bagi teman-teman rekan-rekan di sekolah Ibu dan juga sekolah yang lainnya. Terima kasih Bu Pera. Terima kasih juga Ibu Septa. Iya, sama-sama Bu Pera. Semoga nanti minggu depan atau dua minggu akan datang kita bisa bertemu kembali. Nah, Bu ya, pada permasalahan yang berbeda, Bu. Baik, tunggu Bu cerita-ceritanya. Senang sekali bisa berbicara dengan Ibu Septa. Assalamualaikum Ibu Pera. Waalaikumsalam Ibu Septa. Terima kasih. Sama. Silakan Ibu Yulis kalau mau refleksikan komentator. Ya. Observer. Iya, mumpung masih ada waktu. Iya, alhamdulillah ya, antara coach dan coach tadi terjadi perbincangan yang sangat menarik sekali dari pertanyaan coach yang sangat memotivasi untuk coach ini untuk mengeluarkan unek-uneknya atau masalah mereka secara terbuka, secara bahagia, tidak secara terpaksa kayak gitu. Jadi sangat menarik sekali antara coach dan coachnya ini, luar biasa sekali. Kemudian dapat dicari solusi sendiri. Coachnya tadi dari pertanyaan-pertanyaan pemantik yang Ibu Septa utarakan tadi, seperti itu saja mungkin. Terima kasih Bu Yulis. Sama-sama Bu Septa. Kalau ini kan tidak direkam lagi kan Bu? Tapi masih nanti ya. Sudah sampai lidahnya sudah merasakan menjadi coach Ibu. Sudah semua Pak. Sudah Pak. Jadi bisa saya stop recordingnya ya. Iya Pak.